saat ini kita berada di salah satu kafe yang berada di Majene, yaitu kafe kopi di sini aja. Hari ini kita bakal melakukan bincang-bincang ringan terkait keamanan dan etika sistem informasi. Di sini saya sedang bersama dengan teman rekan-rekan yang lain. Ada Said, ada Reni, ada Rusmiati, serta ada Agus Setiawati. Karena temanya pada hari ini adalah keamanan dan etika sistem informasi, mendengar kata itu, teman-teman, apa sih yang bisa teman-teman beritahukan kepada kita-kita terkait keamanan ataupun etika sistem informasi? Jadi yang saya ketahui sedikit itu tentang keamanan sistem informasi adalah upaya dan metode yang dilakukan untuk melindungi seluruh aset sistem informasi seperti perangkat lunak, perangkat keras, data, jaringan, dan pengguna. Baik, kalau kita mendengar kata keamanan berarti ada data yang dilindungi ya, seperti itu. Mungkin ada yang lain? Oke, kalau bicara soal keamanan, kalau kita tarik ke masalah teknologi atau sebuah sistem, pasti ada yang harus kita rahasiakan atau harus ada yang kita lindungi. Mendengar kata sistem, kita pasti tahu bahwa tidak ada yang namanya sistem yang murni bisa melindungi apa saja atau tidak tertembus. Nah, menurut saya sebuah sistem atau sebuah keamanan sistem itu harus terus dipelihara supaya mereka tetap bisa menjaga apa yang ingin kita rahasiakan, baik itu berupa data diri kita sendiri atau informasi pribadi juga bisa. Jadi ada data yang dilindungi, kemudian karena sebenarnya tidak ada data atau sistem yang benar-benar aman, jadi harus terus dipantau ya, seperti itu. Ya, perlunya ada pemeliharaan secara terus-menerus, baik itu dari segi evaluasi atau mungkin melakukan update pada keamanan sistem, mungkin itu yang bisa. Kalau mendengar kata etika dalam sistem informasi itu seperti apa? Menurut saya tuh etika dalam sistem informasi itu bagaimana kita itu berperilaku dalam menggunakan teknologi. Nah, tujuannya itu agar penggunaan teknologi ini adil dan bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain, seperti itu. Baik, karena sebelumnya dikatakan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar aman, maka saya ingin bertanya bagaimana tanggapan teman-teman mengenai sebuah aplikasi atau website yang meminta akses berlebih terhadap data pribadi. Contohnya misalkan game, sebelum mengakses game tersebut kita diharuskan untuk mendaftar dulu, mengisi seperti nama, tanggal lahir dan lain-lain, seperti itu. Kalau menurut saya pribadi itu sangat berisiko karena aplikasi hanya boleh meminta akses yang mutlak diperlukan untuk fungsinya. Keamanan data juga itu tidak ada yang betul-betul 100% aman. Jadi setiap data itu yang diminta secara berlebihan dapat meningkatkan risiko kebocoran data, meningkatkan risiko kebocoran data, apalagi bagi aplikasi-aplikasi atau website yang tidak bertanggung jawab ya. Ya, terus menurut saya tuh kayak kalau ada aplikasi yang minta akses yang berlebihan itu kayak red flag banget sih, kayak bagaimana? Soalnya gini, tidak ada sistem yang benar-benar aman, bahkan perusahaan besar pun masih bisa bocor datanya. Nah, jadi kebayang kalau kita ngasih terlalu banyak data ke aplikasi ya yang tidak jelas tuh kayak apa sih, kayak bisa bocor lah begitu. Terus Bisa saja digunakan ya, tidak baik ya. tidak baik data. Terus misalnya aplikasi itu kadang suka ya begitulah, kepo-kepo, misalnya cuma aplikasi center, contohnya kan aplikasi center ya, jadi bisa minta akses akun lah kayak begitu. Masa cuman
mau jiki pasang aplikasi center nah minta akun tak gitu, itu kan tidak bagus gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggung jawab pengembang ketika sistem yang mereka buat ini digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai atau dapat merugikan pengguna? Nah, kalau saya sebagai pengembang, tanggung jawab etis saya adalah memastikan bahwa teknologi yang saya buat ini tidak merugikan orang lain. Nah, berarti saya harus memikirkan semua kemungkinan penyalahgunaan atau dampak di awal perancangan sistem ini. Nah, jika kemudian sistem ini disalahgunakan, maka saya sebagai pengembang, saya harus bertindak untuk mengambil tindakan perbaikan di sistem ini. Lalu bagaimana tanggung jawab pengembang ini menurut kalian terhadap pengguna yang sudah dirugikan? Kalau misalkan terjadi hal seperti ini. Oke, baik. Kalau kita bicara soal sebuah sistem yang merugikan orang lain dan tanggung jawab dari seorang pengembang sistem tersebut, saya rasa sebuah sistem atau teknologi itu dirancang untuk hal yang baik. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa pasti ada juga beberapa segelintiran orang yang memang merancang sistem khusus untuk merugikan orang lain. Contohnya melakukan sebuah penipuan. Banyak sekarang sistem yang dikembangkan khusus untuk menipu orang lain. Misalnya terhadap pembobolan ATM, kita hanya satu klik saja, uang yang ada dalam rekening kita atau ATM kita itu bisa langsung ludes. Nah, bagaimana tanggung jawab dari pengembang jika sistemnya mungkin disalahgunakan? Iya, terlanjur merugikan orang lain. Nah, seorang pengembang sistem harusnya tahu apa saja menjadi kekurangan dari sistem yang dia buat. Harusnya mereka sudah perkirakan bahwa sistem yang mereka buat ini pasti akan ada celah untuk dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dia gunakan sebagai media untuk melakukan penipuan. Jadi otomatis seorang pengembang sistem itu harus antisipasi sejak awal mengenai masalah tersebut. Nah, dari sisi penggunanya juga harus dari awal sadar bahwa sistem ini sekiranya masih bermasalah, dan sebagai seorang pengguna untuk kita jangan gunakan dulu sistem ini. Kalau memang sistem ini sekiranya belum sempurna, jangan digunakan. Dan sebagai seorang pengembang ya itu harus terus dievaluasi dan diperbaiki. Itu saja sih dari pemahaman saya. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur ini merugikan orang lain, harus diperbaiki lagi ya sistemnya. Iya, perlu ada perbaikan. Ya, biar tetap terpantau dan tidak ada kasus-kasus yang bisa merugikan lagi. Iya. Baik, jadi kesimpulan dari bincang-bincang kita pada kali ini adalah terkait dengan keamanan dan etika sistem informasi. Keamanan sistem informasi berarti kerahasiaan data atau kontrol akses yang artinya hanya yang berwenang atau berhak saja yang dapat mengakses data tersebut. Sedangkan etika berbicara tentang bagaimana individu dan organisasi tersebut menggunakan informasi itu. Keamanan data pada era sekarang itu memang sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan data. Baik, karena waktu juga sudah memasuki maghrib, jadi bincang-bincang kali ini kita akhiri. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Yang sudah menyimak video ini, kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.